BTW kita sama dong, Sama ya. Kaigo. Kalau misalkan aku nanti di Jepangnya itu insya Allah sebagai Kaigoshi di bagian panti disabilitas teman-teman. Kalau aku ya. Oh iya, selain itu juga kakaknya di daerah mana nih penempatannya? Aku di Chiba. Di Cibakeng. Mm. Cibakeng ya. Sekarang udah proses apa kak? Sekarang lagi mau ngurus EKTLN sama visa Oh berarti surat kontraknya udah turun ya? COE. Oh iya surat kontrak udah turun, COE udah turun ya? Oke oke oke. Berarti Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Duru Napis dan siapa kak? Laila. Laila, Kak Laila. Di sini kita akan membuat video yang masih berhubungan dengan pekerjaan di Jepang. Maksudnya proses pekerjaan buat kerja ke Jepang. Dikarenakan kita juga masih berproses buat kerja ke Jepang. Oh ya, Kak Laila. Asal LPK-nya mana? Sambil jalan aja. Sebutin merek nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aku di Joycare guys. Joycare. Oh, berarti kita sama ya. Oke, jadi Kak Laila ini dari Joycare ya. Joycare itu apa Kak? Joycare itu dia tuh lembaga pendidikan bahasa Jepang. Lembaga Pendidikan Bahasa Jepang. Oh ya ini pegang. Kenapa sih pengen kerja ke Jepang Kak? Karena aku tuh dari kecil tuh suka ini loh, suka Jepangan, suka nonton-nonton anime. Cuman nggak banyak sih, aku cuman suka Naruto sama Naruto. Ghibli. Ghibli. Ghibli itu apa? Ghibli itu anime Jepang juga. Oh malah aku nggak tahu anime. Oh iya. Kalau belajarnya berapa lama dulu? Oh aku tuh dulu pas online-nya itu 3 bulan, terus abis online terus nanti kita ada ujian buat masuk ke offline. Offline-nya 4 bulan di Jogja. Offline-nya 4 bulan di Jogja. Oh berarti total pembelajarannya sekitar hampir 7 bulan dong. 7 bulan. Untuk Itu intensifnya tuh 7 bulan. untuk pembelajaran fullnya gitu ya. Oke, sebelumnya kerja apa Kak? Saya di retail, Retailnya? si merah. Oh, Alfamaret sebutin aja nggak Iya apa-apa. di Alfamart. Oh, Alfamaret. Berarti kita ini dong. Kita adik kakak dong, sampingan dong. Aku di Indomaret Kita dulu. saingan. Oh iya, kita saingan ya. Aku merah, kamu biru. Iya, dia merah, aku biru kayak gitu. Kalau misalkan ini apa sih gitu kayak penyemangat ataupun dasaran buat semangat kerja ke Jepang itu apa? Semangat yang bikin semangat itu pertama apa ya? Jepang itu kan negara impian ya. Jadi itu kayak ngebayanginnya tuh. Jadi tuh ngebayanginnya tuh udah seneng aja gitu. Pengen ke negara impian gitu. Pengen ke negara impian. Selain itu juga memang kalau misalkan dilihat-lihat kan ya sekarang di TikTok, di internet, di Instagram mungkin ya. Intinya ya tapi kebanyakan di TikTok gitu kan. Apa banyak banget tuh kayak Jisusei atau pemagang-pemagang yang bikin-bikin video di sana. Kadang-kadang ada juga yang spill gaji gitu kan. Apakah itu pemicu kakak pengen kerja ke Jepang? Iya, sebenarnya kadang kemakan apa ya? Kemakan kreator itu juga sih yang pada kerja di Jepang, pada liburan, terus spill-spill gaji. Itu salah satu pemicunya juga sih. Ya yang nggak menutup kemungkinan ya semua orang juga emang sih yang namanya kerja apalagi sih kalau bukan uang yang dicari gitu kan ya selain pengalaman di samping pengalaman banget malah gitu tapi memang ya yang namanya kita sebagai anak ataupun bisa disebut kalau misalkan tulang punggung keluarga gitu ya ataupun keluarga kita berpatok kepada kita misalkan ya memang mungkin itu juga jadi patokannya. Iya, betul. Dan selain itu juga pekerjaan kakak di Jepang itu apa? Kalau aku nanti itu bakal jadi asisten perawat di rumah sakit. Asisten perawat? Ya. Bukan Kaigo? Kaigo, iya sebutannya Kaigo itu, tapi kalau Kaigo itu lebih ke Shisetsu ya, ke panti. Ya, aku ini asisten perawat, cuma sama aja sih, ini jurusannya Kaigo. Kaigo gitu ya. BTW kita sama dong. Sama ya. Kaigo. Kalau misalkan aku nanti di Jepangnya itu insya Allah
sebagai kaigoshi di bagian panti disabilitas teman-teman. Kalau aku ya. Oh iya, selain itu juga kakaknya di daerah mana nih penempatannya? Aku di Chiba. Di Cibakeng. Mm-mm. Cibakeng ya. Sekarang udah proses apa kak? Sekarang lagi mau ngurus EKTLN sama visa Oh berarti surat kontraknya udah turun ya? COE. Oh iya surat kontrak udah turun, COE udah turun ya. Oke. Berarti beda dikit teman-teman. Kalau aku kan sekarang kemarin tuh baru turun kontrak buat pembuatan paspor. Sekarang lagi nunggu proses paspor dan setelah paspor itu nunggu COE ya. Pengajuan COE, Pengajuan COE. pengajuan COE terus Nunggunya sekitar 3 sampai 4 bulan. syukur-syukur 2 bulan juga udah Amin. turun lah ya. Ada sih yang 2 bulan. Syukur-syukur 2 bulan udah turun. Setelah itu COE turun baru dia bikin visa gitu ya. Nah berarti kita itu jaraknya itu nggak terlalu jauh ya. Enggak sih, cuman berapa bulan. Sebenarnya kalau jarak dari lulus mensetsunya cuman sebulan. Cuman sebulan. Kalau aku 3 bulan, nggak lama banget. Ya kamu karena kelamaan di kontrak. Ya kontraknya itu lama banget. Nggak turun-turun. Ya semoga nanti kita bisa bertemu lagi di Jepang ya. Amin. Amin. Apalagi ada yang mau disampaikan nggak? Buat gini aja deh. Buat teman-teman yang belajarnya otodidak ataupun yang belajarnya sendiri gitu kan, ataupun yang memang mereka itu proses buat kerja ke Jepangnya itu nggak jalur LPK. Kalau misalkan jalur LPK kan memang udah ada yang mengarahkan gitu, udah ada apa istilahnya itu, udah ada senseinya yang ngasih tahu harus gini gitu. Tapi gimana kalau misalkan mereka yang jalur ke Jepangnya itu jalur mandiri gitu, ada saran nggak harus masuk LPK mana, harus apa, nggak usah masuk LPK aja, atau buat teman-teman yang baru banget belajar bahasa Jepang harusnya gimana dulu, belajar dari kesalahan kita aja gitu. Ya harusnya belajar dari bawah dulu ya, maksudnya dari hiragana katakana terus bertahap aja gitu, dari N5 terus dari materi N5 ke N4. Nanti kalau udah dapet JFT atau JLPT N4 kan minimal JFT atau JLPT N4 kan kalau mau PG itu bisa langsung cari ini aja, cari job di LPK. Cari job di LPK. Iya. Oh iya sekarang tuh job itu lagi susah ya, bisa Kalau disebut. di LPK kita iya sih lumayan. Tapi sekarang di LPK kita lagi banyak malah, tapi nggak semua orang, ya nggak semua orang dapat, Iya. tapi susah lagi gitu. Oke teman-teman, mungkin inilah gambaran ataupun sharing-sharing kita dengan Kak Laila buat proses buat kerja ke Jepang. Dan kebetulan saya juga satu LPK dengan dia di Joycare ya. Mungkin buat teman-teman yang suka nonton video-video saya sebelumnya tentang Yang mensetsu, Itu yang ya. kisi-kisinya ini Itu. banget guys. Jadi- Jelas, jelas. Jadi buat teman-teman yang mau lihat kisi-kisi tentang apa itu istilahnya Mensetsu Kaigo, bahkan tentang Jiko Sokai, tentang Jiko PR, itu semuanya sudah lengkap di channel ini. Silahkan tinggal ditonton dan diubek-ubek aja kayak gitu ya. Dan buat teman-teman juga ya, kalau misalkan yang khususnya ini kalau ada yang dari Joycare ataupun di luar Joycare, ya semangat lah ya. Apalagi kan kita memang setiap orang kan beda-beda ya rezekinya ya. Ada yang dapat cepet, ada yang lama, ada yang dapat tapi gagal gitu. Maksudnya mensetsu ya. Kayak saya kan ini, saya itu mensetsu itu lulusnya itu lulus ketiga. Kalau kakaknya keberapa? Sama ketiga juga. Sama ketiga juga. Berarti 2 kali gagal, 1 kali lolos ya. 2 kali gagal, 1 kali. Nah sama tuh. Jadi kita tuh apa ya, nggak semulus yang mereka bayangkan gitu, dan nggak semulus yang orang-orang kayak lakuin gitu. Maksudnya gini, orang-orang tuh mensetsu lolos enak kayaknya tuh, bikin itu bikin ini cepet. Kita tuh bener-bener step by stepnya tuh kerasa banget gitu. Kalau apalagi aku nih dari pertama kali dapat mensetsu gagal 2 kali, baru lolos ketiganya. Setelah itu dapat dapat kontraknya itu 3 bulan loh aku loh. Kalau kakak berapa? Aku dalam 1 bulan itu udah turun kontrak, terus bulan depan di bulan itu juga udah bisa bikin paspor. Tuh, di bulan itu juga setelah turun kontrak langsung bisa bikin paspor. Kalau aku 3 bulan kayak gitu. Tapi COE-nya yang lama ya.
COE-nya aku 4 bulan. COE-nya dia 4 bulan. Dan ya begitulah teman-teman yang namanya proses buat keluar negeri ya, ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Mati ya. Jadi begitu step by stepnya itu silakan dinikmati lah kita. Nah, ini mistake udah saya. Jalan yuk. Jadi kalau misalkan apa ya istilahnya dinikmatin mah kan kayak kitanya juga legowo tuh apa sih? Ya legowo, jadi ya udah mengalir aja. Ya mengalir aja Yang gitu. penting kita masih dalam proses gitu, nggak keluar. Ya betul. Seperti itu. Oke Minasang, mungkin hanya sekian aja video kali ini. Terima kasih ya Kak Ella. Sama-sama. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang komen ataupun mau apa cerita apa lagi, misalkan nanti kita berdua insya Allah kalau ada kesempatan kita bikin video vlog lagi ya sambil cerita-cerita sambil sharing-sharing kayak gini juga. Ja minasang watashi tachi no douga saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Ja otsukare sama desu.